Kenapa ketum parpol lah? Kalau memang dianggap urgent turunkan perpu aja lah. Jangan jadi polemik kayak gini. Ya, Pak Jokowi bisa turunkan perpu kok dulu. Kalau DPR tidak bisa mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor, bagaimana kalau dibubarkan? Rakyat setuju apa tidak? Umumkan itu. Jangan kita main ciluk bah. Bilang sudah ajukan padahal belum. Presiden Prabowo Subianto akan segera mengirimkan surat presiden surprise ke DPR untuk memastikan rancangan undang-undang RUU perampasan aset mulai dibahas. Tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul karena DPR itu hanya Korea-Korea aja gitu. Iya kan? Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu, langsung aja kita tonton videonya. Widih, apa nih? Elit PDIP tantang Prabowo tekan perpu perampasan aset. Kalau memang urgent, turunkan saja. Kenapa ketum parpol lah? Kalau memang dianggap urgent turunkan perpu aja lah. Aparat hukumnya siap nggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan perpu. Jangan jadi polemik kayak gini. Ya, Pak Jokowi bisa turunkan perpu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Ya, kita tidak bisa tidak kalau perpu harus setuju dan tidak setuju. Silakan ya. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, saya kira kalangan akademisi, kalangan penggiat hukum perlu membahas, memberikan masukan kita di DPR itu lebih banyak. Yaduh, ini gimana ceritanya ini? Maksudnya nantangin pemerintah buat nurunin perpu, nantangin Pak Prabowo Subianto buat nurunin perpu gitu. Wah. Lah terus maksudnya apakah ini berarti DPR tidak berani untuk menurunkan undang-undang perampasan aset? Soalnya kalau kita melihat ya, dari perjalanan undang-undang perampasan aset ini jalannya tuh cukup rumit. Dari bertahun-tahun yang lalu, ya kan, sampai detik ini udah tahun kesekian nih gitu ya. Hal ini menjadi hal yang urgent sekali sebenarnya, cuma kayak dianggap remeh banget. Entah ini nanti takut kena batunya sendiri karena ini kan ada kaitannya dengan para koruptor dan kita sudah tahu lah kebanyakan pelaku korupsi itu dari mana, ya kan? Makanya ini tuh jadi berjalannya lambat apakah ada kaitannya dengan hal itu. Dan apalagi malah ditambah lagi ini pernyataan dari elit PDIP ini. Malah seolah-olah menantang Pak Prabowo Subianto untuk menaikkan perpu. Waduh, ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah kalian sepakat nih sama pernyataan dari elit PDIP ini soal Pak Prabowo yang kalau memang ini butuh cepet banget ya udah gitu loh. Tekan perpu aja gitu. Kayak seolah-olah tuh ini menjadi hal urgent bagi Pak Prabowo ataupun pemerintah, sedangkan DPR tidak melihat hal ini ada urgent gitu. Kalau aku membaca pernyataan ini seperti ini loh ya, karena DPR tidak mau diburu-burukan soal undang-undang perampasan aset ini. Padahal kalau realita di lapangannya, ini kan memang suatu hal yang urgent banget untuk segera disahkan kayak gitu loh. Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian sepakat dengan hal ini atau kalian sepakat sama statement video satu ini? Ada tulisan, kalau DPR tidak bisa mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor, bagaimana kalau dibubarkan? Rakyat setuju apa tidak? Kalau saya sendiri sangat setuju. Karena apa? DPR itu perwakilan rakyat. Perwakilan saya. Saya yang memilih untuk menyampaikan suara saya. Sekarang rakyat menginginkan semua koruptor dirampas asetnya, dimiskinkan. Hampir 10 tahun RUU perampasan aset ini tidak ada kabarnya. Ayo para DPR, kalian itu
itu berada di kantor DPR karena dipilih oleh rakyat. Kalian dipercaya oleh rakyat. Ayolah bekerja untuk rakyat. Nah, loh ini nih, ini salah satu suara dari rakyat yang mengatakan, yang mengharapkan DPR ini segera mengesahkan RUU perampasan aset. Ya wajar aja gitu loh, rakyat itu terus menginginkan hal ini karena masalah korupsi di Indonesia tuh sudah sangat mengkhawatirkan sekali dan hukumannya tuh kayak enteng banget gitu loh. Makanya para koruptor ini terus saja mengulangi hal ini. Dan masalahnya itu yang dirampas uang rakyat gitu loh. Mereka tanpa merasa bersalah dan berdosa gitu mengambil uang rakyat. Dan padahal dengan adanya RUU ini jelas sangat membantu sekali ya. Dan pastinya ini membuat jera para koruptor itu karena pada dasarnya yang ditakutkan koruptor itu bukan penjara, bukan. Tapi miskin yang ditakutkan oleh para koruptor itu. Presiden Prabowo dorong RUU perampasan aset masuk prolegnas DPR. Presiden Prabowo Subianto akan segera mengirimkan surat presiden surprise ke DPR untuk memastikan rancangan undang-undang RUU perampasan aset mulai dibahas. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa Prabowo tengah berdialog dengan ketua umum partai politik dan elit parlemen untuk mendapatkan dukungan pembahasan RUU ini. RUU perampasan aset saat ini tercatat dalam prolegnas jangka menengah tahun 2025 sampai tahun 2029. Nah, pengiriman surprise diharapkan bisa mempercepat pembahasannya di DPR. Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi kembali ditegaskan oleh Menteri Hukum. Presiden disebut akan mengirim surat presiden ke DPR setelah pulang dari luar negeri. RUU perampasan aset bertujuan mempercepat pemulihan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan, sejatinya Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi diterapkan di pemerintahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Supratman saat disinggung soal sikap pemerintah terhadap tidak masuknya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI, namun, RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tak masuk dalam Prolegnas Prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Kekinian, pemerintah kata dia, akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen dalam hal ini DPR RI. Tak hanya itu, Supratman menyatakan, pemerintah juga akan melakukan lobby-lobby dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen untuk memastikan RUU perampasan aset itu segera dibahas. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden RI Prabowo Subianto pulang dari lawatannya di luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU tersebut. Bahkan, kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023 RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU perampasan aset. Surpres itu bernomor R22 Pres 05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei tahun 2023 untuk dibahas bersama DPR. Tuh, sudah dengar kan? Memang dari awal sedari Pak Prabowo ini menjadi presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto sudah menekankan akan serius memberantas korupsi di Indonesia. Dan mengenai RUU perampasan aset ini menjadi salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan di waktu kemarin itu ya, salah satu menterinya Pak Prabowo Subianto hadir di DPR, rapat DPR, juga menegaskan kalau Pak Prabowo Subianto serius masalah pemberantasan korupsi dan serius juga untuk perampasan aset ini kayak gitu. Malah yang terjadi kemarin itu sempat menjadi perdebatan dengan anggota DPR mengenai RUU perampasan aset ini dan ternyata bisa dikatakan ini cukup memalukan adalah pihak DPR yang seolah-olah menyudutkan Pak Menteri ini gitu ya mengenai RUU perampasan aset ternyata belum membaca isi dari hal yang diajukan oleh menteri ini. Bahkan dengan gamblang dia menyebutkan katanya mengapa tidak menjadikan RUU perampasan aset ini menjadi prioritas padahal faktanya
Pak Menteri sudah menjadikan RUU perampasan aset menjadi salah satu prioritas. Maka secepat mungkin kita akan mengajukan itu. Termasuk usulan yang terkait dengan revisi tentang Undang-Undang 31 seperti yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya rasa itu Pak, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak? Boleh saya interupsi sedikit. Pak Menteri saat ini kan posisinya mewakili Bapak Presiden, posisi pemerintah, bukan ketua balik lagi. Oleh sebab itu, tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Yang saya tanya tadi, pemerintahnya, kalau undang-undang tipikor kan ada. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Wong belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas. Sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat. Oh, DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah. Umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bah. Bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya tentu ya, Pak Menteri yang punya Presiden, ya tentu. Saya hanya tadi, karena semalam saya baca buku itu, ya saya senang sekali. Tapi saya lihat di sini kok nggak ada, ya makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan, ya udah. Kita gembira juga. Begitu. Ini yang aku maksud tadi tuh. Katanya sudah membaca, tapi padahal di poin yang ada di catatan tersebut, itu tertulis kalau RUU perampasan aset itu juga masuk dalam hal yang diajukan oleh Pak Menkum Supratman. Gitu. Gimana nih kalau menurut kalian? Ini cukup menarik ya. Responnya dari Pak Beni ini, salah satu anggota DPR yang tadi mengatakan, katanya ya kalau memang serius ya ajukan dulu gitu. Coba bayangin, ini itu RUU perampasan aset itu sudah dari dulu diusulkan. Di eranya Pak Jokowi kemarin, itu Pak Jokowi juga serius dalam hal RUU perampasan aset ini. Bahkan Pak Jokowi sudah mengirimkan 2 kali surat yang ditujukan kepada DPR untuk mempercepat masalah RUU perampasan aset ini. Tapi lihat bagaimana buktinya. Mandek juga kan? Bahkan tidak jadi pembahasan gitu loh. Surat sudah masuk, tapi hal ini tidak pernah menjadi pembahasan di DPR seperti itu. Makanya ketika Pak Beni mengatakan, ya udah coba diajuin dulu aja gitu, masalah nanti rapatnya gimana, kita duduk di sini. Dari kemarin-kemarin kemana pertanyaanku? Suratnya dari Pak Jokowi sudah ada gitu loh. Kalau memang benar nih DPR memang juga sejalan, pengen undang-undang ini segera disahkan, ya otomatis ketika ada surat semacam itu, bahkan sebelum adanya surat semacam itu, harusnya sudah disahkan. Karena undang-undang ini sudah dibentuk sejak lama. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu
Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya. Bapak lapor nggak sih Pak, kenapa macetnya perampasan RUU perampasan aset itu di DPR? Kendalanya di mana? Lapor. Apa Pak, respon beliau, kan Pak? selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Tapi DPR-nya enggak mau. Nah, dan DPR itu menurut Pak Bambang Pacul, karena DPR itu hanya Korea-Korea aja. Gitu. Iya kan? Saya bilang gitu ke Pak Anu. Artinya apa Pak? Artinya Bapak harus berhubungan langsung dengan ketua partai. Iya. Kalau saya dengan DPR bisa. Tapi kalau tuh ketua partai bilang tidak, itu enggak bakal Pak di DPR. Oh ya udah katanya. Saya undang besok ketua-ketua partai agar ini diutamakan. Kalau ketua partai tidak mau, ya saya keluarkan perpu. Presiden nih bilang ke saya. Kalau ketua partai tidak mau juga, saya keluarkan perpu lah, kata Presiden waktu itu. Dan Presiden bicara itu secara terbuka. Ketika indeks persepsi korupsi anjlok ke 34, kan Presiden panggil Jaksa Agung, Ketua KPK, saya, Kapolri, lalu mengumumkan undang-undang perampasan aset supaya segera diselesaikan. Itu terbuka Presiden beredar anunya gitu. Jadi kalau dalam soal itu Presiden ya memang serius itu undang-undang perampasan aset. Nah, saya sudah bilang mau keluarkan perpu mau apa itu kan terus sibuk pencalonan wapres. Saya juga jadi cawapres kan. Itu enggak tersambung sampai saya mundur. Perpunya enggak keluar juga. Enggak apa-apa. Nah, itu berarti tidak mudah mengeluarkan perpu. Tuh, itu pernyataan dari Prof. Mahfud yang waktu itu menjadi menterinya di eranya Pak Joko Widodo. Dan mengenai Prof. Mahfud ini saya masih ingat dulu itu Prof. Mahfud pernah mengingatkan di DPR yang pada waktu itu responnya dari DPR melalui Pak Bambang Pacul adalah sama seperti yang diungkapkan oleh Prof. Mahfud tadi. Bisa DPR mengesahkan, tapi harus ada obrolan dulu sama ketua umum partai. Itu baru bisa disahkan nantinya. Nah, mengenai Perpu yang tadi sempat disinggung di awal ya sama salah satu DPR dari fraksi PDI Perjuangan gitu ya. Mengenai ya kalau memang buru-buru kayak gitu istilahnya, kalau memang urgent sekali ya sudah Pak Prabowo keluarkan saja Perpu seperti itu kan. Nah, ini nih jawabannya. Perpu itu sebenarnya bisa dikeluarkan, cuma efek sampingnya. Kenapa Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan Undang-Undang Perampasan Aset, padahal mayoritas suara di DPR itu pendukung pemerintah? Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peran pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang itu hanya di level mengajukan, ikut membahas, dan nanti Presiden akan menandatangani undang-undang atau RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, artinya, kalau pemerintah sudah mengajukannya dan DPR tidak pernah membahasnya, maka tidak akan pernah disahkan undang-undang itu. Nah, itu yang terjadi sama undang-undang perampasan aset kita. Sudah diajukan dari lama, bahkan katanya sejak 2008, draft pertama sudah dikasihkan oleh PPATK, tapi belum pernah dibahas sampai sekarang oleh DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah tidak menerbitkan perpres, kepres gitu ya, atau peraturan pemerintah? Nah, kita tahu dulu, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, semua peraturan yang memuat hukuman pidana, jadi yang memenjarakan orang, yang mendenda orang sampai jutaan, miliaran, itu harus melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yaitu kalau DPR menghasilkan undang-undang, atau DPRD menghasilkan perda. Jadi pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan yang memidanakan orang lain tanpa persetujuan dari DPR. Kenapa nggak pakai perpu? Perpu itu hanya untuk kegentingan memaksa. Dan begitu dia diundangkan dan DPR mau mencabut perpu itu, ya dia jadi batal lagi. Tuh, itu efek sampingnya tuh dari Perpu. Jadi ya tetap aja gitu loh. Misalkan memang tadi mengatakan kalau memang urgent ya udah keluarkan Perpu saja seperti itu. Ya percuma kalau pada akhirnya nanti semisalkan DPR mencabut bakal tetap bisa kayak gitu. Jadi ya alangkah lebih baik ini RUU perampasan ini segera disahkan oleh DPR seperti itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.